Hey class, how are you today? I hope you guys always in a good condition. Okay, today we still discuss about offer and suggestion. But right now we are going to discuss about how to make offer and suggestion dialogue. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat dialog tentang offer dan juga suggestion. Okay. The last meeting, we already learned about how to make an offer, right? Ya, jadi di minggu-minggu yang lalu kita sudah pernah belajar mengenai how to make an offer atau bagaimana membuat sebuah tawaran, yaitu menggunakan ekspresi seperti may I, can I, shall I, do you mean if I, and how if I. Do you remember? Masih ingat ya? Kemudian, selain bagaimana membuat kalimat tawaran, di sini kita juga sudah belajar mengenai bagaimana respon yang kita berikan ketika kita menerima tawaran dari orang lain, yaitu ada accepting dan juga declining, diterima atau ditolak. Kalau yang accepting, kita bisa katakan, yes please, thanks, it's very kind of you, and etc. Jadi di sini kita menerima tawaran dari orang lain. Sedangkan declining, you can say, it's okay, I can do it myself. Atau no thanks, and etc. Jadi di sini di dalam declining ini kita menolak tawaran dari orang lain. Seperti itu. Kemudian, selain how to make an offer, we also have learned about how to make suggestions. Betul ya? Kita juga sudah belajar mengenai bagaimana membuat suggestion. Sama juga menggunakan ekspresi-ekspresi seperti let us, why don't we or you, what about, I suggest that, dan juga I think bla bla bla. Di sini juga ada respon yang kita bisa berikan kepada orang yang memberikan saran kepada kita, yaitu accepting and also declining. Ya, jadi tetap ada respon bagaimana kita menerima atau menolak saran dari orang lain. Okay, I think you guys already understand about how to make an offer and suggestion. So, I want you to see the example. There is the dialogue between Jane and also Clara. Hello Jane. Hi Clara. You look tired. What is going on? I'm working on my homework. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Oke, sampai di sini kita perhatikan dulu percakapan dari Jane dan juga Clara. Halo Jane, hai Clara. You look tired. Kamu kelihatan capek banget. Apa yang terjadi? What's going on? Apa yang terjadi? I'm working on my homework. Aku sedang ngerjain PR nih. It is due tomorrow. Atau itu dikumpulkan besok. I don't think I will be able to finish it. Aku nggak yakin deh kayaknya kalau aku bisa nyelesain ini. Kemudian si Jane berkata, would you like any help? Ayo, ini adalah suggestion or offer. Sebuah saran atau tawaran. Ya, ini adalah an offer. Jadi Jane ini menawarkan bantuan kepada Clara dengan mengatakan, would you like any help? Seperti yang kita sudah pelajari ya, bagaimana membuat tawaran. Would you like, ekspresi would you like,
plus verb 1, yaitu verb 1-nya di sini adalah help. Menjadi would you like any help? Seperti itu. Kemudian di sini si Jane menjawab, yes please, I would really appreciate it. Iya dong, tolong. Aku sangat menghargai itu. Berarti di sini si Jane accepting or declining. Ya, si Jane is accepting an offer by Clara. Jadi di sini Jane menerima tawaran bantuan dari Clara dengan mengatakan, yes please, I would really appreciate it. Aku akan sangat menghargai itu. Seperti itu, paham ya? Kemudian kita lanjutkan dialognya. Tell me what I can do. Katakan apa yang bisa aku bantu. Thank you, you are an angel. Makasih, kamu baik banget. Atau kamu kayak malaikat deh, kayak gitu. Kemudian, I think we need to start right away. Di sini, Clara mengatakan, I think we need to start right away. Jenis kalimat apakah ini? Offer or suggestion? Ya, this is a suggestion. Kenapa suggestion? Karena di sini si Clara berkata, aku pikir kita harus mulai dari sekarang deh ngerjainnya. Berarti dia akan memberikan saran kepada Jane bahwa, Jane, ayo kita harus kerjakan saat ini karena deadline-nya besok, kamu harus kumpulin, jadi kita harus kerjain sekarang, kayak gitu. Kemudian si Jane membalas kalimat dari Clara begini, that's a good idea, atau itu yang bagus. Berarti di sini si Jane accepting or declining. Ya, Jane also accepting the suggestion from Clara. Jadi Jane di sini juga menerima saran dari Clara by saying that's a good idea, something like that. Jadi bisa dipahami ya di sini bagaimana ketika kita menawarkan bantuan atau saran, offer or suggestion, dan bagaimana kita menerima, accepting atau menolak atau declining. Sudah paham ya? Jadi, yang harus diperhatikan dalam pembuatan dialog adalah bagaimana membuat kalimat yang benar. Nah, bisa diperhatikan di bawah sendiri, itu terdapat rumus atau formula bagaimana membuat kalimat yang benar. Jadi, kalimat yang benar itu terdiri dari subjek, kemudian ada verb-nya atau kata kerja, dan juga objeknya. Nah, seperti yang kita tahu, subjek itu apa? Subjek adalah pelaku dari kalimat tersebut. Contohnya, I, you, we, they, he, she, it. Pernah dengar kan? Pasti pernah dengar. Ini adalah tentang pronouns. Ya, seperti itu. Kemudian, setelah kita mengetahui subjeknya, I will give you example. Pada dialog yang berwarna hijau, di situ Clara mengatakan, I think we need to start right away. Subjek dalam kalimat itu adalah I. Ya, tolong digarisbawahi ya. I think we need to start away. Seperti itu. Kemudian, setelah subjek, di situ juga harus ada verb atau kata kerja. Kata kerja di sini contohnya start, memulai, atau working. Kemudian ada apa lagi ya? Help. Nah, something like that. Itu adalah contoh verb. Kemudian, verb di sini tidak hanya kata kerja dalam bentuk verb, tapi juga bisa dalam bentuk to be. Apa itu to be? Pernahkah kalian dengar
Is, are, pasti pernah dengar. Di dalam kalimat dialog yang berwarna biru, kita bisa lihat di situ juga ada kata am. I am working on my homework. Aku sedang mengerjakan PR. Seperti itu. Am di sini adalah to be. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I. Kalian pernah dengarkan kalau subjeknya I, to be-nya am. Kalau subjeknya you, we, they, atau kamu, kami, dan mereka, to be yang digunakan adalah are. Kemudian, kalau subjeknya he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dan benda, kata benda, to be yang digunakan adalah is. Oke, sampai di sini ingat. Oke, kemudian setelah verb atau to be, sebuah kalimat juga memerlukan objek. Contohnya di sini, I am working on my homework. I adalah subjek, am working adalah verb, kemudian objeknya adalah homework. Jadi PR di sini menjadi objek dari kalimat tersebut. Paham sampai di sini? Oke. Saya pikir ini mudah untuk dipahami ya anak-anak. So, I think that you already understand how to make a sentence. So, if you have any question, you can ask me directly. You can ask me by WhatsApp. Bisa tanya langsung ke Miss. Bagaimana cara membuat kalimat yang benar kalau masih bingung dengan penjelasan yang sudah Miss berikan. Oke? Oke ya. I think that's all about today's material. I will give you an assignment. Oke, saya akan memberikan sebuah tugas lagi untuk kalian, nanti bisa diperhatikan di Google Class kita. Oke, thank you so much for your nice attention. I hope you guys enjoy the material and see you.